Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulana Aji Nugroho dengan NIM 1520111513054. Di sini saya akan menjelaskan tentang insiden handling. Dalam insiden handling, sebelumnya terdapat insiden respon, yaitu adalah pendekatan terstruktur untuk menangani berbagai jenis insiden keamanan, ancaman dunia maya, dan pelanggaran data. Metodologi insiden respons bertujuan untuk mengidentifikasi, menahan, dan meminimalkan biaya serangan cyber atau insiden langsung. Rencana Incident Response atau ER yang dibangun dengan baik dapat memperbaiki potensi kerentakan untuk mencegah serangan di masa depan. Tetapi ini bukan permainan jumlah. Respons adalah bagian dari insiden handling yang pada gilirannya melihat logistik, komunikasi, sinkronisasi, dan perencanaan yang telah diperlukan untuk menyelesaikan suatu insiden. Adapun beberapa tipe insiden yang sering ditemukan yaitu pertama phishing, kedua denial of service atau DDoS, ketiga ransomware, kemudian SQL injection, dan malware. Selanjutnya adalah apa itu insiden handling, insiden management, dan insiden respon. Insiden respon adalah serangkaian kegiatan teknis yang dilakukan untuk menganalisis, mendeteksi, mempertahankan, dan menanggapi suatu insiden. Ini adalah bagian dari penanganan insiden dan proses manajemen insiden. Ini sering digunakan secara sinkron dengan istilah penanganan insiden. Kemudian ada insiden handling, yaitu adalah proses dan prosedur yang telah ditemukan sebelumnya untuk mengelola sebuah insiden. Ini melibatkan perencanaan dan tahap yang dapat ditindaklanjuti sebelum, selama, dan setelah insiden terdeteksi. Kemudian insiden manajemen, insiden handling, dan insiden respon berjalan beriringan. Hal ini sering diasumsikan sebagai salah satu fungsi untuk kemudahan yang lebih baik dalam proses. Di sini, manajemen insiden berperan. Manajemen insiden adalah ruang lingkup untuk menyatukan proses respons insiden dan penanganan insiden untuk memastikan proses ujung ke ujung, mulai dari pelaporan masalah hingga perencanaan dan penyelesaian masalah. Selanjutnya, apa itu Incident Response Plan? Incident Response Plan atau IRP adalah serangkaian instruksi dokumentasi yang membantu penanggap insiden untuk mendeteksi dan merespons insiden keamanan. Rencana tersebut juga memastikan keberhasilan pemulihan sistem yang terpengaruh. IRP adalah rencana yang distrategikan dengan baik terhadap pelanggaran keamanan, kehilangan data, dan pemadaman layanan. Kemudian, kenapa kita harus memiliki insiden response plan? Tidak ada sistem atau jaringan organisasi yang aman dari serangan dunia maya. Dalam lingkungan seperti itu, rencana respons insiden membantu mengurangi risiko keamanan dan memerangi kejahatan dunia maya yang melumpuhkan. Dan apa yang seharusnya terdapat pada insiden response plan? Yaitu pertama, initial response statistik. Karyawan membutuhkan informasi penting dalam lingkungan waktu nyata. Data ini membantu responden insiden untuk mengambil resolusi terhadap solusi yang meningkat dengan cepat, situasi yang meningkat dengan cepat. Mampu membangun sistem yang intuitif dan dapat disesuaikan adalah penting untuk manajemen insiden. Kedua, reporting. Incident manager dapat mengambil tindakan yang tepat terhadap insiden keamanan komputer hanya jika mereka telah melaporkan informasi secara akurat. Proses ini membutuhkan detail kejadian secara real time untuk menyesuaikan respon yang tepat. Ketiga, itu feedback. Setelah penyelesaian insiden, umpan balik yang jujur dari para stakeholder dapat meningkatkan sistem manajemen insiden yang ada. Kemudian, apa itu insiden respon proses? Insiden respon proses membantu organisasi untuk tetap dalam bisnis. Ini adalah akumulasi dari berbagai prosedur yang ditargetkan untuk mengidentifikasi,
menganalisis dan menanggapi insiden keamanan potensial, keamanan insiden. Tujuan utama dari proses ini adalah meminimalkan dampak dan menawarkan pemulihan yang cepat. Dengan kata sederhana, metodologi respons insiden menangani insiden keamanan, pelanggaran, dan kemungkinan ancaman dunia maya. Muncul dengan rencana respon insiden yang dirancang untuk mengidentifikasi serangan cyber, meminimalkan dampaknya, dan mengurangi beban keuangan. Selanjutnya adalah prosesnya, yaitu menggunakan NIST, Incident Response Life Cycle. NIST mendefinisikan 4 langkah dalam siklus hidup respon insiden seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Itu ada persiapan atau preparation, para anggota CSRT atau Incident Response Team dilatih tentang bagaimana menanggapi suatu insiden. Anggota CSRT harus terus mengembangkan pengetahuan tentang ancaman yang muncul, deteksi dan analisis melalui pemantauan, kemudian deteksi dan analisis melalui pemantauan berkelanjutan. CSRT dengan cepat mengidentifikasi, menganalisis, dan memvalidasi suatu insiden. Selanjutnya, langkah penanganan, pemberantasan, dan pemulihan. CSRT menerapkan prosedur untuk mengatasi ancaman, menghilangkan dampak pada aset organisasi, dan menggunakan cadangan untuk memulihkan data perangkat lunak. Fase ini dapat berputar kembali ke deteksi dan analisis untuk mengumpulkan lebih banyak informasi atau memperluas cakupan penyelidikan. Selanjutnya, kegiatan pasca insiden. CSRT kemudian mendokumentasikan bagaimana insiden itu ditangani, mendokumentasikan perubahan untuk tanggapan di masa mendatang, dan menentukan bagaimana menghindari terulangnya kembali. Selanjutnya ada di tahap preparasi atau persiapan. Tahapan persiapan adalah ketika CSRT dibuat dan dihati. Fase ini juga ketika alat dan aset yang dibutuhkan oleh tim menyelidiki insiden diperoleh dan digunakan. Daftar berikut merupakan contoh tindakan yang juga terjadi selama fase persiapan. Yaitu proses organisasi dibuat untuk menangani komunikasi antara orang di tim respons. Ini mencakup hal-hal seperti informasi kontak untuk pemangku kepentingan stakeholder, CSRT lain, dan penegak hukum, sistem, pelacakan masalah, dan ponsel cerdas, perangkat lunak, inskripsi, dan lain-lain. Fasilitas untuk menampung tim respon dan SOC dibuat, perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk analisis mitigasi insiden diperoleh. Ini mungkin termasuk perangkat lunak forensik, komputer, cadangan, server, dan perangkat jaringan. Perangkat cadangan, sniffer, paket, dan penganalisis protokol. Penilaian risiko digunakan untuk menerapkan kontrol yang akan dibuat, membatasi jumlah insiden, validasi penyebaran perangkat keras, dan perangkat lunak keamanan dilakukan pada perangkat penggunaan terakhir. Server dan perangkat jaringan, materi pelatihan kesadaran keamanan anggota keamanan pengguna dikembangkan. Selanjutnya, detection dan analisis. Penting untuk secara akurat menentukan jenis insiden dan tingkat efeknya. Ada 2 kategori untuk tanda-tanda suatu kejadian atau insiden, yaitu prekursor adalah tanda bahwa suatu insiden mungkin terjadi di masa depan. Ketika prekursor terdeteksi, serangan dapat dihindari dengan mengubah langkah-langkah keamanan untuk secara khusus menangani jenis serangan yang terdeteksi. Contoh prekursor adalah entry log yang menunjukkan respon terhadap pemindahan port, atau kerentanan yang baru ditemukan ke server web organisasi. Selanjutnya adalah indikator. Ini adalah tanda bahwa suatu insiden mungkin telah terjadi atau sedang terjadi. Beberapa contoh indikator adalah host yang telah terinfeksi malware, beberapa login gagal dari sumber yang tidak dikenal, atau peringatan IDS. Analisis insiden sulit dilakukan karena tidak semua indikator akurat. Di dunia yang sempurna, setiap indikator harus dianalisis untuk mengetahui apakah itu akurat. Ini hampir tidak mungkin karena jumlah dan variasi insiden yang dicatat dan dilaporkan. Penggunaan algoritma kompleks dan pembelajaran machine learning sering dikali membantu menentukan validitas insiden keamanan.
Ini lebih umum terjadi di organisasi besar yang memiliki ribuan atau bahkan jutaan insiden setiap hari. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah network dan sistem profiling. Profiling adalah mengukur karakteristik aktivitas yang diharapkan dalam perangkat dan sistem jaringan sehingga perubahannya telah dapat lebih mudah diidentifikasi. Ketika indikator ditemukan akurat, itu tidak berarti bahwa insiden keamanan telah terjadi. Beberapa indikator terjadi karena alasan lain selain keamanan. Server yang terus-menerus mogok, misalnya mungkin memiliki RAM yang buruk, alih-alih serangan buffer overflow yang terjadi. Agar aman, bahkan gejala yang ambigu atau kontradiktif harus dianalisis untuk menentukan apakah insiden keamanan yang sah telah terjadi. CSRT harus bereaksi cepat untuk memvalidasi dan menganalisis insiden. Ini dilakukan dengan mengikuti proses yang telah ditentukan dan mendokumentasikan setiap langkah. Selanjutnya tahap containment, eradication, dan recovery. Untuk setiap kali jenis insiden, strategi penahanan containment harus dibuat dan ditegakkan. Berikut adalah beberapa kondisi untuk menentukan jenis strategi yang akan dibuat untuk setiap jenis insiden, yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan dan menyelesaikan solusi, berapa banyak waktu dan berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan strategi, bagaimana proses penyimpanan barang bukti, bisakah penyerang diarahkan ke kotak pasir sehingga CSRT dapat dengan aman mendokumentasikan metodologi penyerangan, apa dampaknya terhadap ketersediaan layanan, berapa tingkat kerusakan sumber daya atau aset, seberapa efektif strateginya. Selama containment, kerusakan tambahan mungkin terjadi. Misalnya tidak selalu disarankan untuk mencabut host yang disusupi dari jaringan. Proses jahat telah dapat melihat pemutusan ini ke pengontrol CNC dan memicu penghapusan data atau enkripsi pada target. Disinilah pengalaman dan keahlian dapat membantu mengatasi insiden di luar cakupan masalah strategi penanganan. Setelah penahanan atau containment, langkah pertama untuk pemberantasan adalah mengidentifikasi semua host yang membutuhkan perbaikan. Semua efek dari insiden keamanan harus dihilangkan. Ini termasuk infeksi malware dan akun pengguna yang telah disusupi. Semua kerentanan yang dimanfaatkan oleh penyerang juga harus diperbaiki atau ditampal agar insiden tidak terjadi lagi. Untuk memulihkan host, gunakan cadangan bersih dan terbaru, atau bangun kembali dengan media instalasi jika tidak ada cadangan yang tersedia atau telah disusupi. Juga perbarui dan tambal sepenuhnya sistem operasi dan perangkat lunak yang diinstal dari semua host. Ubah semua kata sandi dan kata sandi host untuk sistem kritis sesuai dengan kebijakan keamanan kata sandi. Ini mungkin saat yang tepat untuk memvalidasi dan meningkatkan keamanan jaringan, strategi percadangan, dan kebijakan keamanan. Penyerang sering menyerang sistem lagi, atau menggunakan serangan serupa untuk menargetkan sumber daya dan daya tambahan. Jadi pastikan untuk mencegahnya sebaik mungkin. Fokus pada apa yang dapat diperbaiki dengan cepat sambil memprioritaskan sistem dan operasi penting. Tahap terakhir yaitu post-incident activity phase. Setelah kegiatan penanggulangan insiden telah menghilangkan ancaman dan organisasi mulai pulih dari dampak serangan, penting untuk mengambil langkah mundur dan secara berkala bertemu dengan semua pihak yang terlibat untuk membahas peristiwa yang terjadi dengan tindakan yang diambil. Semua individu saat menangani insiden tersebut, ini akan menyediakan platform untuk mempelajari apa yang dilakukan dengan benar, apa yang dilakukan dengan salah, dan apa yang dapat diubah, dan apa yang harus diperbaiki. Atau disebut dengan lesson-based hardening. Setelah insiden besar ditangani, organisasi harus mengadakan pertemuan lesson learn untuk meninjau efektivitas proses penanganan insiden dan mengidentifikasi penguatan yang diperlukan untuk kontrol dan praktik keamanan yang ada. Terakhir untuk proses insiden penanganannya yaitu adalah insiden data collection dan retention. Dengan mengadakan pertemuan lesson learned, data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk menentukan biaya insiden untuk alasan penganggaran serta untuk menentukan efektivitas
efektivitas GSRT, dan mengidentifikasikan kemungkinan kelemahan keamanan di seluruh sistem. Data yang dikumpulkan harus dapat ditinjau lanjuti, hanya kumpulkan data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, dan menyempurnakan proses penanganan insiden. Jumlah insiden yang ditangani lebih tinggi dapat menunjukkan bahwa ada sesuatu dalam metodologi respon insiden yang tidak berfungsi dengan baik dan perlu disempurnakan. Ini juga menunjukkan ketidakmampuan dalam CSIRT. Jumlah insiden yang lebih rendah mungkin menunjukkan bahwa keamanan jaringan dan host telah ditingkatkan. Itu juga bisa menunjukkan kurangnya deteksi insiden. Jumlah insiden terpisah untuk setiap jenis insiden mungkin lebih efektif dalam menunjukkan kekuatan dan kelemahan CSIRT dan menerapkan langkah-langkah keamanan. Subkategori ini dapat membantu untuk menargetkan di mana kelemahan berada daripada apakah ada kelemahan sama sekali. Waktu setiap insiden memberikan wawasan tentang jumlah total tenaga kerja yang digunakan dan waktu setiap fase proses respon insiden. Waktu hingga respons pertama juga penting, serta berapa lama waktu untuk dibutuhkan untuk melaporkan insiden dan mengekskalasinya keluar organisasi jika perlu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.